Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Today we have to discuss about ethical and social issues in information system. So before we started, we have to introduce ourselves. Okay, my name is Naura Shifa Salsabila. And my name is Jennifer Agustianisi. We are from Group 1. And here is table of contents that we have to discuss it today. First is identify the ethical, social, and political issues raised by information system. Second, describe principle for conduct that can be used to guide ethical decision. Third, explain how contemporary information system technologies and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property. And the fourth, is discuss the issues that contemporary information system raise with respect to system quality, accountability and control, and the quality of everyday life. All right. So before we explain about the 6 points, I will like to explain about the data location first. Jadi gimana sih data lokasi itu bekerja? Nah, kita mulai dulu dari people atau orang. Nah, di sini people yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam artian seperti developer yang mana mereka itu yang membuat sebuah aplikasi yang mana menggunakan data lokasi. Nah, yang the first one is develop application and strategy. Jadi di sini bagaimana sebuah developer itu mengembangkan strategi dari data lokasi itu sendiri. Jadi konsepnya seperti apa, bagaimana dibuatnya, tujuannya untuk apa, dan resikonya apa itu juga dibahas di sini. Kemudian di second is develop privacy policies. Jadi di sini mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dibuat mengenai privacy itu sendiri. Karena kan di sini ada hak dari seorang pelanggan untuk diberikan sebuah keamanan data itu tadi kan. Nah, di sini berarti seorang developer juga harus mempertimbangkan kira-kira resiko terbesarnya jika dengan strategi yang di atas itu seperti apa, kemudian manfaatnya itu seperti apa dan sebagainya. Itu harus benar-benar clear dulu. And then kita masuk pada bagian organization. There is a collect and sell mobile location data. Jadi bagaimana seorang perusahaan itu mengumpulkan dan juga menjual mobile location data. Dalam artian itu tetap harus mendapatkan concern ya dari para pelanggannya, karena ini kan tetap menjadi hak mereka ya untuk dijual atau tidak data mereka gitu kan. Nah, di sini kalau misal tujuannya baik, oke, tapi kalau misal tujuannya kurang baik, maka perlu ditanyakan lagi penjualan data tersebut untuk apa. Jadi misalnya kalau misal di TikTok seperti kita ketahui, kita kan juga tahu kalau di TikTok tuh ada yang namanya fitur lokasi. Nah, itu fitur lokasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan konten-konten yang sesuai dengan tempat tinggal kita, yang dekat dengan kita seperti itu. Itu mungkin tujuannya baik. Tapi bagaimana kalau misal data itu dijual kepada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu menggunakan data itu untuk mencari lebih banyak orang-orang untuk pinjol, kemudian juga digunakan untuk judi online dan lain sebagainya. Hal itu kan tentu memberikan dampak buruk nih kepada para pelanggannya dan merasa pelanggan itu juga gak nyaman dengan menggunakan aplikasi tersebut. And then the next is analyze mobile location data. Jadi mengenai mobile location itu gimana sih cara mereka menganalisis, cara mereka membacanya dan sebagainya itu tergantung bagaimana perusahaan membuat yang tadi develop location strategy. And then the third is technology. Jadi di sini ada mobile device. Jadi dalam artian kita menggunakan apa? Misal handphone ataupun kemudian laptop itu kan juga dua-duanya juga bisa mengaktifkan fitur lokasi. Kemudian sensornya, kemudian SDKs dan juga database atau tempat penyimpanan dari data-data itu sendiri. Kemudian kita beralih ke bagian tengah-tengah itu ada business challenges sama information system. So the first one is business challenges, jadi opportunities from new technology. Jadi kita tahu bahwasanya memang ada yang namanya tantangan dalam dunia bisnis, tapi ada yang namanya keuntungan, ada juga yang namanya kelemahan. Nah, keuntungannya di sini karena adanya teknologi yang baru, kemudian juga semakin banyak lagi aplikasi-aplikasi yang terbentuk dengan adanya data lokasi ini memberikan banyak sekali keuntungan seperti tadi dari pihak perusahaan. Kalau misalnya udah dapat concern nih dari para pengguna itu akan baik dalam artian
misal dijualnya ke Starbucks, kita tahu kan kalau misal kita sering banget dapat SMS dari Starbucks. Jadi kalau misal kita dalam 1 jam membeli di Starbucks, kita dapat diskon berapa. Nah, itu Starbucks juga menggunakan fitur ini, fitur data lokasi untuk bisa dekat kepada para pelanggan-pelanggannya. Akan tetapi, there's a weak. So the weak is legal environment. Jadi dalam artian legal environment ini adalah undang-undang yang ada itu masih lemah. Makanya kita seperti yang nanti akan dijelaskan pada bagian study case, kita tahu bahwasanya memang terutama di Indonesia itu mengenai hukum atau undang-undang yang berlaku itu masih lemah atau kurang diperbarui lagi. Memang sudah ada legalnya atau hukumnya itu sudah ada. Akan tetapi untuk pelaksanaannya, realisasinya itu kurang baik. Jadi perlu diperbarui kembali. And then the second is information system, mobile location tracking system. Jadi bagaimana sistem itu mendapatkan informasi atau bagaimana caranya trackingnya. Nah, the first one is monitor mobile user location, kemudian monitor mobile user behavior, and then provide mobile user data for sell and analysis. Jadi termasuk menghidupkan lokasinya, kemudian perilakunya seperti apa, dalam artian perilaku mobile usernya ya. Kemudian juga yang tadi berhubungan sama yang teknologi ya, yang mengenai collect and sell mobile location. Jadi di sini data-data itu bisa jadi dijual juga kepada para peneliti. Dalam artian kan saat ini banyak sekali peneliti-peneliti yang mungkin ingin mengetahui mengenai misal tingkah laku para pengguna TikTok dibandingkan dengan Twitter dari sisi politik. Nah, itu kan juga bisa dijadikan sebagai penelitian. Itu untuk hal baik. Tapi kalau untuk hal buruk tadi, sayangnya hukum dari Indonesia itu masih kurang banget. Oke, kita beralih ke diagram yang paling pojok dan sendirian, yaitu business solutions. So, jadi yang pertama, is infringe of privacy. Dalam artian apakah ini melanggar privacy, apakah aman. Jadi perlu diperhatikan kembali, apalagi yang tadi penjualan data ke pihak ketiga itu tadi, apakah ini sudah memenuhi hak dari para penggunanya atau belum, atau malah dengan penjualan data ke pihak ketiga itu melanggar privasi mereka. Dan mereka juga bisa dipidanakan apabila mereka melakukan atau menjual data seenaknya. And then the second is increase customer service. Jadi di sini salah satu solusinya bisa meningkatkan pelayanan dari customer service sendiri. And the last one is increase revenue. Jadi bisa meningkatkan keuntungan dari mereka karena mereka punya banyak sekali hitungannya, punya banyak sekali fitur yang bisa dijual kepada para karyawannya itu, para penggunanya itu sendiri. So the next point that I want to explain here is about the identify the ethical, social, and political issues raised by information system. Jadi di sini saya sajikan di sini ada sebuah diagram, di mana diagram ini berisi tentang the relationship among ethical, social, and political issue in information society. Oke, jadi kita bisa lihat ya di sini tuh di tengah-tengah atau di inti-inti diagram itu ada yang namanya information technology and system. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya teknologi informasi dan juga sistem itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan manusia pada zaman saat ini. Dalam artian saat ini kita bisa melakukan segala hal dengan teknologi, dan teknologi benar-benar membantu kita dalam melakukan segala hal. Oke, jadi kita breakdown dulu nih dari diagram yang di bawahnya diagram inti ini. Itu kan ada individual, society, sama policy. Terus kemudian juga di atasnya itu ada 3 juga, ada political issue, social issue, and ethical issue. So the first one is individual. In individual, we know that every individual benar-benar membutuhkan yang namanya informasi teknologi dan juga sistem. Dalam artian di sini itu apa? Segala sesuatu hal saat ini itu bisa dilakukan dengan adanya teknologi. Dalam artian untuk kita berkomunikasi, kita bisa menggunakan WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk menunjang pendidikan dalam artian mencari tambahan ilmu, kita juga bisa menggunakan YouTube, kemudian juga Pahamify, and etc. Jadi di sini seorang individu itu benar-benar dibantu dalam artian untuk menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun
memang jika keterlaluan memakainya dalam artian tidak ada batasan yang ditetapkan oleh seseorang, maka bisa jadi ini bisa menjadikan seseorang kecanduan terhadap yang namanya teknologi. Oke, so the second is society. Society di sini dalam artian adalah masyarakat. Nah, teknologi di sini itu bisa benar-benar mengubah cara hidup masyarakat. Dulu yang misal kita mau berkomunikasi itu kan bisa harus wajib bertemu secara langsung. Nah, sekarang kita juga bisa langsung menggunakan teknologi kita, misalkan menggunakan handphone ini. Kita bisa video call menggunakan Zoom ini tadi, ataupun pakai WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar mengubah cara pandang masyarakat, termasuk kalau misal kita mau bermain sosial media, itu juga sangat-sangat membantu kita untuk mendekatkan diri pada orang-orang yang jauh dari kita. So the third is policy. Policy dari politik. Dalam artian di sini sosial media, dalam artian teknologi itu juga digunakan dalam politik. Dalam artian apa? Termasuk ketika mau pemilu waktu itu. Nah, ketika waktu pemilu waktu itu kan baik 01, 02 ataupun 03 itu menggunakan sosial media untuk mendapatkan atensi dari masyarakat. Dalam artian di sini adalah pemasaran ya, biar mereka juga dipilih. Nah, itu juga salah satu hal yang berkaitan dengan politik, atau juga ketika pemerintah ingin mengetahui seperti apa masyarakatnya yang ada di dalam sosial media, pun pemerintah juga bisa memantau dengan adanya information technology and system itu tadi. Jadi semua hal di dalam kehidupan kita itu benar-benar berkaitan dengan teknologi pada masa ini. And then the next is about the political issue. Nah, seperti tadi itu emang politik itu bagus ya. Dalam artian untuk digunakan dalam kampanye dan lain sebagainya. Tapi juga seperti yang kita tahu, adanya teknologi ini juga ada dampak buruknya dari sisi politik. Misalkan seperti yang kita ingat ya, pada kejadian bulan lalu itu kan terjadi termasuk kericuan besar ya, termasuk di sosial media Twitter itu benar-benar ramai mengenai banyak sekali hal yang berkaitan dengan politik. Akhirnya apa? Banyak sekali doxing-doxing yang ditujukan pada orang-orang yang berani berbicara atau berani speak up di sosial media. Nah, hal tersebut kan bisa mengindikasikan bahwasannya data-data pribadi kita itu belum benar-benar aman. Dalam artian meskipun si para buzzer itu dapat informasinya entah dari mana, itu tetap aja mengindikasikan bahwasannya data pribadi kita itu apakah tidak disimpan dengan baik, baik itu dari sisi aplikasinya atau dari sisi pemerintahan itu sendiri. And then the second is social issue. Social issue di sini dalam artian kita jadi keterbiasaan menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi kita. Jadi nggak bisa disamaratakan, tapi ada saja bagian orang-orang yang saat ini merasa bahwasanya kita cukup berkomunikasi, kita cukup berkenalan, kita cukup berdekatan melalui sosial media saja. Sedangkan kalau misal untuk komunikasi secara langsung, tatap muka dan lain sebagainya, itu orang-orang kurang tertarik gitu. Nah, itu salah satu dampak buruknya. Nah, kemudian dari ethical issue, ethical kita seperti tahu sendiri ya, bahwasanya mana sih yang baik dan mana sih yang buruk. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika kita mau menggunakan sebuah teknologi, terutama sosial media, kita juga harus tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, mana yang harus kita tonton, mana yang tidak kita tonton, mana yang harus kita komentari, mana yang tidak harus kita komentari, dan sebagainya. Itu kita yang mempunyai tanggung jawab. Karena hal tersebut berkaitan dengan kontrol diri kan. Nah, kemudian juga mengenai etikal ini, mengenai keamanan atau data pribadi kita. Dalam artian dari pihak aplikasi juga harus bisa menjamin nih data-data yang kita miliki itu benar-benar dijaga oleh mereka. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas mengenai diagram dari sisi dalamnya, mari kita membahas dari sisi luarnya. Termasuk di sini yang pertama ada information rights and obligation. Jadi hak-hak kita mengenai data-data pribadi kita, termasuk tadi yang sempat saya jelaskan bahwasanya setiap individu itu mempunyai hak untuk dijaga dalam artian dijaga informasinya, data pribadinya, dan lain sebagainya. Karena kan kita ingin menggunakan platform atau kita ingin menggunakan teknologi itu tujuannya agar kita juga dijaga juga data pribadinya. Jadi stakeholders juga harus bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi kita ketika bermain dengan sosial media. Dan ada property rights and obligation. Ini masih ada hubungannya dengan tadi. Jadi kita benar-benar harus diberikan haknya, termasuk
mengenai kemudahan kita dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Kemudian mengenai sistem quality, jadi kualitas dari sistem itu juga harus dipastikan dalam artian ini bukan hanya untuk para pengguna yang menginginkan kenyamanan ketika menggunakan sebuah aplikasi misalnya, tapi juga dari sisi developer. Kalau misal aplikasi mereka itu kurang bagus, nah itu tuh juga apa namanya, mereka juga akan kekurangan dari sisi keuntungan kan, karena yang menggunakan hanya sedikit. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. And the last one is accountability and control. Accountability and control di sini itu baik dari sisi pengguna ataupun developer juga harus bisa memperhatikan dalam artian apa namanya, kontrol kita terhadap sosial media atau aplikasi itu perlu diperhatikan. Pun mengenai keamanan dan juga data-data pribadi kita, apa namanya, dari pihak perusahaan itu juga harus benar-benar lebih ke arah apa namanya, terbuka dan apa namanya, misalnya kalau misal mengenai lokasi ya, kalau mengenai lokasi itu sendiri apa namanya, bisa memastikan bahwasanya ketika kita menghidupkan lokasi itu tidak akan disebarluaskan secara apa namanya, secara daring, dalam artian kita dijaga benar mengenai keamanan data kita seperti itu. So the next is about the non-obvious relationship awareness or NORA. So NORA technology can take information about people from disparate sources and find a secure non-obvious relationship. Jadi di sini NORA ini adalah sebuah teknologi yang mana dia itu bisa mendapatkan sebuah informasi yang secara tidak langsung, dalam arti nanti informasinya memang tidak langsung akan, tetapi nanti hasilnya akan signifikan pada posisi NORA alerts nanti. Nah, oke. Kita bahas dulu mengenai diagram-diagram yang ada di sebelah kiri. Pertama itu ada watchlist. Jadi di sini watchlist ada list-list mengenai nama-nama orang-orang yang dianggap berbahaya, dalam artian misalnya ada teroris, kemudian orang-orang yang pernah melakukan penipuan dan lain sebagainya. Misalnya I give an example about mengenai bank, di bank misalnya, di bank gitu ya. Jadi bank itu pasti udah punya list-list mengenai orang-orang yang berbahaya, misalnya ada teroris, kemudian penipuan-penipuan, kemudian pinjol-pinjol yang mengatasnamakan bank mereka dan lain sebagainya. Mereka udah punya watchlist-nya. Jadi watchlist di sini mereka akan memperhatikan betul mengenai apa saja yang akan dilakukan mereka pada setiap saatnya. Nah, nanti apa namanya, Nora teknologi ini yang akan membantu mereka. And then the second is incident and arrest system. Jadi kalau misal tadi ada watchlist-nya, kemudian misal si penipu yang mengatasnamakan misalnya bank A. Nah, itu terjadi penipuan, ternyata ada yang namanya penipuan kepada para customer-nya. Nah, itu tercatat di Nora itu sendiri meskipun secara tidak langsung. Jadi sistem itu tahu bahwasanya ternyata penipuannya itu seperti ini. Kemudian the third is customer transaction system. Jadi semua data dari customer transaksinya itu mulai dari pembelian, kemudian juga transfer, kemudian dan lain sebagainya. Itu benar-benar dicatat di sistem ini sendiri. Nah, yang mana kalau misal seorang customer itu apa ya, terindikasi melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya berkomunikasi dengan teroris dan sebagainya, sistem itu juga akan mendeteksi ataupun customer ini tadi ditipu oleh yang tadi yang ada di watchlist. Nah, nanti bisa ketahuan juga di Nora Alerts itu sendiri. And then the fourth is telephone calls. Jadi kan juga ada yang namanya telepon itu tadi, misal di bank. Di bank itu ternyata ada telepon mengenai customer-nya dengan penipuan itu sendiri, ataupun kalau misalnya kita dalam konteks global, teroris dengan apa gitu, kan pasti pemerintahan juga punya Nora itu sendiri. Nah, itu bisa ketahuan juga akhirnya. Kemudian dan the last one is human resources system. Jadi di human resources system ini sendiri, misal seorang bank itu kan punya data-data dari para karyawannya. Jadi kalau misal karyawannya ternyata terindikasi melakukan hubungan dengan para watchlist tadi, misalnya dengan para teroris, maka itu nantinya juga akan ketahuan juga. Nah, kalau sudah ada di 5 poin tadi, kita masuk di tengah-tengah, yaitu name standardization, match and merge. Jadi yang tadi sudah ada nama-namanya tadi, misalnya dari watchlist dengan customer transaction yang mana tadi itu terlibat penipuan. Nah, kemudian di match atau dicari hubungannya itu seperti apa.
oh ternyata penipuannya itu seperti ini. Nah, kemudian baru digabungkan. Nah, ketika udah digabungkan, masuk ke neural alerts. Di neural alerts ini bakalan ada apa ya, alarm yang menandakan bahwasanya oh di sini tuh terjadi penipuan besar misalnya dan lain sebagainya. Jadi pada neural alerts itu karena udah ada namanya penggabungan dari data-data yang tidak langsung tadi, kemudian dikaitkan-kaitkan, maka akhirnya akan muncul yang namanya peringatan. Okay, the next is describe principle for conduct that can be used to guide ethical decisions. First thing first, we have to know about 4 basic concepts for ethical decision. For the first concept is responsibility. Jadi seperti yang kita tahu bahwa responsibility itu adalah penerimaan atau mengakui bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan itu ada konsekuensinya, seperti biaya dan juga job desk yang mereka lakukan. And the second one is accountability. Ini tuh mengarah kepada mekanisme atau sistem yang dapat menentukan siapa yang bisa melakukan hal tersebut atau siapa aktor dari tindakan tersebut. Terus yang ketiga ada liability. Ini tuh mengacu kepada law area atau area hukum di mana jika sebuah organisasi atau perusahaan tersebut melakukan sebuah kesalahan atau mereka itu memiliki isu, mereka bisa melakukan atau mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka. And the last is due process. Ini tuh mengacu kepada proses hukum yang terjadi atau yang sedang berlangsung. Jadi setiap orang yang berkaitan dengan isu tersebut tuh harus mengerti bagaimana hukum itu berjalan dan mereka tuh bisa memiliki kesempatan untuk melakukan banding apabila menurut mereka hasil yang dihasilkan dari proses hukum tersebut tidak sesuai atau merugikan mereka. Jadi mereka bisa memiliki kesempatan untuk banding dan memiliki hukum secara adil. Nah, dari sini itu kita mengerti kan bahwa dalam sistem informasi itu harus memiliki responsibility dan juga accountability karena setiap tindakan yang mereka lakukan itu memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, setelah kita tahu basic konsep dari ethical choices ini, kita bisa melakukan ethical analysis jika terjadi isu saat itu. Yang pertama adalah identify and describe the fact clearly. Jadi di sini kita tuh harus tahu nih fakta-fakta apa saja yang beredar di situasi tersebut. Jadi kan bisa jadi nih situasinya itu atau fakta yang beredar di situasi tersebut itu tidak semuanya benar. Jadi kita harus mengetahui dan juga mendeskripsikan mana fakta yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi bias nantinya. Jadi mulai dari apa, dari siapa, dari bagaimana mereka melakukannya, kenapa mereka tersebut dan bagaimana gitu. The second is define the conflict or dilemma and identify the higher order values involved. Jadi di sini kita tuh harus menentukan core isunya itu apa atau inti permasalahannya itu apa. Dan biasanya kan ethical issue itu memiliki 2 hal yang berseberangan kan, makanya mereka terjadi masalah di situ. Jadi setiap 2 pilihan yang berseberangan ini itu mereka memiliki pendukungnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah identify the stakeholders. Di sini itu maksudnya mengidentifikasi siapa saja yang ada di dalam permasalahan tersebut ataupun orang yang terkena dampak dari permasalahan tersebut. Jadi setelah kita tahu siapa saja sih yang termasuk dalam permasalahan tersebut, maka kita bisa menentukan solusi apa yang paling pas untuk permasalahan tersebut. Dan yang keempat, identify the option that you can reasonable take. Jadi setelah kita tahu solusinya, kita memiliki opsi-opsi nih yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi perlu diingat bahwa setiap solusi itu pasti ada konsekuensinya masing-masing. Dan kita harus mengambil solusi ataupun option yang paling menguntungkan atau paling baik di antara semua opsi yang ada.
Dan yang kelima adalah identify the potential consequence of your options. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap opsi itu pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, karena kan setiap opsi itu pasti memiliki banyak sudut pandang ya. Jadi kita tidak bisa memikirkan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Jadi kita harus memikirkan sudut pandang orang lain yang dimana itu bisa jadi menjadi sudut pandang yang negatif gitu. Dan eh, pikirkan juga apakah yang akan terjadi jika pilihan ini diambil secara jangka panjang dan juga secara konsisten untuk kedepannya. Oke, the next is ethical principles atau prinsip-prinsip dari etik gitu ya. Yang pertama ada golden rule. Jadi di sini etik adalah maksudnya put yourself in the place of others atau tempatkanlah dirimu itu di tempat lain. Maksudnya kayak kita harus merasakan menjadi orang lain tersebut. Ini dapat membantu kita berpikir dari sudut pandang yang lain dan juga kita tuh bisa adil nantinya untuk mengambil keputusan. And the second one is Immanuel Kant's categorical imperative. Di sini itu, if an action is not right for everyone to take, it is not right for everyone. Jadi maksudnya itu mengajarkan bahwa sesuatu tindakan itu tidak bisa diterima jika orang lain itu melakukan kepada kita, maka tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan ini tuh prinsip ini dapat membantu kita untuk bisa mempertimbangkan apakah tindakan yang akan kita lakukan itu dapat diterima oleh orang lain atau tidak. And the third is slippery slope rule. Ini tuh if an action cannot be taken repeatedly, it is not right to take it all. Jadi prinsip ini tuh mengingatkan bahwa bahaya dari sesuatu yang kecil itu berpotensi berkelanjutan pada hal yang lebih besar atau lebih buruk di masa yang akan datang. And the fourth is utilitarian principle. Maksudnya adalah take the action that achieve the higher or greater value. Jadi di sini mengajarkan kita bahwa ambillah tindakan yang memberikan manfaat paling besar atau mencapai tujuan yang paling penting. Dan juga di sini tuh kita bisa melihat ya beberapa prioritas yang lebih penting dan juga memberikan dampak yang positif. Fifth is risk aversion principle. Jadi ini itu take the option that produces the least harm or the least potential cost. Jadi di sini itu prinsip untuk memilih atau menghindari, sebenarnya bukan menghindari, tapi untuk mengurangi risiko yang akan kita ambil nantinya. Jadi untuk pilihan-pilihan yang ada, kita itu bisa memilih pilihan yang menurut kita dan juga menurut orang lain itu resikonya yang paling minimal. And the last is ethical no free lunch rule. Jadi di sini tuh seperti kayak semuanya tuh nggak ada yang gratis. Jadi maksudnya prinsip itu mengajarkan bahwa jika seseorang itu memiliki karya dan karyanya itu berdampak baik kepada kita, maka kita berhak untuk memberikan apresiasi terhadap orang tersebut gitu. Dan ini menjauhkan kita dari beberapa hal yang tidak diinginkan seperti kita mencuri karya orang lain atau kita tidak memberikan apresiasi kepada orang lain. Nah, prinsip-prinsip ini itu membantu kita untuk membuat keputusan dengan memikirkan dampak jangka panjang, keadilan, risiko, dan juga hak orang lain di dalamnya. Alright, so the next, I would like to explain how contemporary information system technologies and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property. Jadi di sini lebih fokus ke bagaimana cara perusahaan bisa melindungi data-data dari para penggunanya itu sendiri. Alright, so sorry, alright. Okay, there is a Federal Trade Commission Fair Information Practices Principles. Jadi di sini ini mengenai principle atau principles dari Federal Trade Commission Fair Information Practices. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk apa ya menjaga data dari para para penggunanya. Pun bagaimana cara mereka untuk memberitahukan atau meminta izin kepada para penggunanya
dalam artian untuk menjual kembali datanya atau data itu digunakan untuk apa aja dan lain sebagainya. Okay, so the first principle is notice or awareness. Jadi core principle. Jadi di sini website must disclose their information practices before collecting data, includes identification of collector, uses of data, kemudian juga other recipients of data, kemudian nature of collection are active, inactive, voluntary or required status, consequence of revision, and steps taken to protect confidentiality, integrity, and quality of the data. Jadi di sini ketika mau menggunakan data itu untuk apa-apa aja, para perusahaan itu harus benar-benar memberikan apa ya pemahaman, harus memberikan notice kepada para pengguna itu sendiri. Misalnya kalau misal kita mau bikin itu namanya apa namanya kartu kredit atau kartu debit. Nah itu kan biasanya kalau misal kita mau masuk ke apa namanya masuk ke apa namanya aplikasi banknya itu kan kita bakalan baca tuh ada banyak sekali terms ataupun ketentuan-ketentuan lain dan juga kebijakan dari perusahaan itu sendiri termasuk di penjelasannya itu dijelaskan juga data itu untuk apa-apa. Nah perusahaan itu wajib memberikan sebuah penjelasan mengenai data itu digunakan untuk apa karena kalau misal tidak berarti di sini ada penyalahgunaan dari para perusahaan itu sendiri dan bisa dikenakan sanksi. And then the second is choice or consent, our core principle. A process enabling choice must be in place, allowing to choose how their information will be used for purpose other than supporting the transition, including internal use and transfer to third parties. Jadi kalau tadi ada notisnya, ada penjelasannya apa-apa aja. Nah di sini seorang pengguna diberikan pilihan untuk memilih iya atau tidak. Jadi misalkan kalau kita mau menggunakan aplikasi itu kan biasanya kita fokus ke itu aja lokasi. Nah kita kan diberikan pilihan untuk memilih menghidupkan lokasi ketika digunakan saja atau menghidupkan lokasi untuk setiap waktu ataupun tidak menghidupkan lokasi sama sekali. Nah di sini itu perlu konsen dari para penggunanya. Jadi biar perusahaan benar-benar bisa menggunakan data-datanya itu dengan baik seperti itu. And then the third is access or participation. Consumers shall be review and contest the accuracy and completeness of data collected about them in timely in inexpensive process. Dalam artian di sini para pelanggan itu mempunyai kemudahan dalam apa ya lebih ke arah mengubah-ubah datanya. Misalkan kalau misal kita ke aplikasi, kita kan mesti data dulu tuh, data nama, kemudian nomor telepon dan sebagainya. Nah, itu kita diberikan kemudian apabila di kemudian hari ingin mengubah data-data kita, itu kita bisa apa namanya? Bisa mengubahnya dengan seenak hati kita ataupun kalau misalnya aku kasih contoh lain itu misal di IG ya. Kita itu bisa menetapkan akun kita itu bisa dilihat oleh orang lain atau tidak. Ini juga bagian dari access or participation dari para pelanggan itu sendiri. Jadi pelanggan diberikan kemudahan untuk memilih apa saja yang bisa dilakukan oleh mereka. And the fourth is security. So data collectors must take responsible steps to ensure the customer information is secure and secure from authorized use. Jadi di sini keamanan dari data para pelanggannya itu benar-benar harus dijaga dan para apa namanya collectors itu benar-benar harus bertanggung jawab kalau misal mau menggunakan data dari para pelanggan itu sendiri. Bahkan pihak ketiga juga harus punya apa ya tanggung jawab mengenai data itu bahwasanya data ini digunakan untuk misal penelitian, tidak digunakan untuk hal-hal lainnya. Seperti itu. Jadi harus ada apa ya namanya tanggung jawab dari masing-masing orang yang memegang data dari para pelanggan. And then the last one is enforcement. A mechanism must be in place in enforce VIP principles. This can involve self-regulation, legislation, giving consumers legal remedies for violations, or federal status and regulation. Jadi di sini para pelanggan juga dimudahkan kalau misal ada keluhan. Jadi kita kan sering kalau misal punya misal di MyXL itu juga kalau misal kita mau ada keluhan atau ada kebingungan dan lain sebagainya itu bisa juga chat langsung melalui aplikasi MyXL itu sendiri. Nah kemudian kalau misal ada apa namanya pelanggaran privacy dan lain sebagainya dari para pelanggan itu juga dimudahkan juga untuk
memberikan keluhannya dengan baik gitu, diberikan tempat yang yang nyaman lah untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan itu sendiri. So the next is there is an example. Sorry, ini harusnya cuma satu. There is example of privacy law. Kita bisa tahu ya di Australia. Kita ambil contoh di Australia. Di Australia ini ada yang namanya APPS atau IPS, the Australia Privacy Principle. Jadi di sini ada 13 principle guiding the handling of personal information in an open and clear manner. Jadi ada juga kemudian privacy policy to tell why and how personal information is collected, how individual can access and correct their own information, and then how individual can complain about the breach of the principle. The apps apply to most Australian government agency and some private sector organization. The apps are principle-based laws that give an organization the flexibility in tailoring their personal information handling practice to their business models and diverse needs of individuals. A breach of an apps can lead to regulatory action and penalties. Jadi di Australia itu memang ada yang namanya tadi yang apps itu tadi. Nah, salah satu contohnya itu kalau misal perusahaan ingin mendapatkan data dari para penggunanya, misalnya untuk digunakan untuk penelitian ataupun dijual ke pihak ketiga dan lain sebagainya, itu harus dapat konsen dulu. Kalau misal nggak dapat konsen, tidak dapat tidak dapat konsen dari para pelanggannya dan ternyata bisa dijual begitu saja, bisa digunakan untuk pinjol dan lain sebagainya. Nah, kemudian apabila ketahuan atau bisa jadi dilaporkan oleh pelanggannya karena merasa dirugikan, nah si perusahaan itu juga bisa kena sanksi dari pihak Australia itu sendiri. Makanya di Australia itu juga bisa dibilang juga cukup ketat juga dari sisi privacy policies-nya. Nah, ini baik untuk dicontoh oleh perusahaan oleh negara-negara lain yang mana sudah sepatutnya yang namanya undang-undang, hukum dan lain sebagainya itu bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, sebenarnya juga banyak banget nih negara-negara lainnya yang juga punya privacy law yang bagus. Termasuk di Indonesia juga ada, nanti juga sempat dijelaskan juga di bagian study case. Nah, tapi memang perlu diperbaiki lagi dari sisi realisasinya. Alright, so the next is about the technological protection for online privacy. Jadi ada banyak banget ya teknologi yang bisa membantu perusahaan untuk menjaga keamanan dari para pelanggannya itu sendiri. Jadi misalnya nih ada Apple App Tracking Transparency, di mana ini protection-nya berupa requires any app that want to track user activity and share it with other apps or website to ask for permission. Kemudian juga ada Apple Intelligent Tracking Prevention for Safari web browser, monitors and disable cross-site tracking cookies and block trackers ability to identify users by IP address. Jadi kalau misal teman-teman masih sering nonton televisi atau mungkin di iklan di HP-nya juga muncul itu dari Apple sendiri itu benar-benar menunjukkan branding bahwasanya mereka itu memberikan keamanan privacy bagi para penggunanya. Itu ada iklannya itu yang termasuk menunjukkan bahwasanya di Safari web browser itu keamanan atau data pribadi kalian itu benar-benar dijaga. Kemudian juga ada Google Privacy Sandbox system now being tested by Google to replace cookie pass targeted advertising in the Google Chrome web browser by 2024. And then there is a differential privacy software, which is the ability to merge different files and the anonymous customer data. There is a privacy default browser. Jadi di sini proteksinya berupa eliminate tracking cookies and the privacy IP tracking. And then there is message encryption apps. Kemudian juga ada spyware blockers, pop-up and blockers, secure email. Jadi email and document encryption. Kemudian juga ada anonymous emailers, anonymous surfing, cookie managers, and the last one is public key encryption. Jadi sebenarnya teknologi untuk menjaga data atau keamanan dari data pribadi kita itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Nah, tetapi memang pasti ya ada yang namanya celah-celah itulah yang digunakan oleh para penipu ataupun oleh para teroris atau oleh orang-orang
yang memiliki apa namanya, memiliki hal buruk pada data-data kita, itu pasti ada celahnya. Oleh karena itu, adanya celah itu perlu apa ya, dibuatkan undang-undang atau hukum oleh pemerintah dan benar-benar dilaksanakan seperti itu. Jadi tujuannya juga baik agar orang-orang juga bisa merasa aman dan nyaman ketika menggunakan sosial media itu. Okay, the next is discuss the issues that contemporary information systems raise with respect to system quality, accountability and control, and the quality of everyday life. First is system quality, data quality, and system errors. In 2021, several major cloud providers experienced significant outage, impacting various services across the US and Europe. These outages have raised question about the reliability and quality of cloud services as more firms rely on these services and centralize the data and operation. The debate also raises the moral dimensions of what is an acceptable level of system quality and whether system managers should stop testing this and ship buggy product. Poor system performance can be attributed to software bugs and error, hardware or facility failures, and poor input data quality. There is a technological barrier to perfect software. End user must be aware of the potential of catastrophic failure. The software industry has not yet reached testing standard that will result in acceptable but imperfect performance. Data quality is the most common source of business system failure with error rates ranging from 0.5 to 30%. Jadi di sini tuh ada kejadian outage pada pelayanan cloud tahun 2021 dan ini itu mengakibatkan beberapa itu terkendala gitu ya, signifikannya ada di US dan juga Europe. Dan ini itu berdampak kepada gangguan dalam sistem operasional bisnis, ini kayak penyimpanan data, menjalankan aplikasi, dan juga sistem operasional sehari-hari yang mereka lakukan. Hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran nih atas reliabilitas dan juga kualitas dari layanan cloud tersebut. Dan di sini akhirnya muncul dua debate ya, dan juga apa namanya, isu moral juga kualitas sistem di permasalahan ini. Yang pertama, apakah level kualitas sistem dari level kualitas sistem pelayanan cloud saat ini itu sudah memadai? Banyak pendapat bahwa kualitas sistem itu harus sangat tinggi ya, karena banyak bisnis yang bergantung kepadanya. Tapi di sisi lain, untuk memaksimalkan sistem ini itu perlu biaya yang mahal dan juga sangat sulit untuk dilakukan. Terus yang kedua, apakah manajer sistem itu perlu stop untuk pengujian dan juga merilis produk yang masih memiliki bug. Jadi terdapat beberapa tekanan ya untuk melakukan produksi produk baru tersebut atau memperbarui sistem mereka secara cepat. Namun jika hal ini dilakukan secara tergesa-gesa atau tidak memadai gitu ya, produk tersebut kemungkinan besar memiliki kecacatan pada produk mereka seperti bug yang dapat mengganggu sistem operasional para penggunanya. Jadi dari isu ini itu kita mengetahui bahwa penting sekali untuk menjaga reliabilitas dan juga kualitas dari sebuah sistem, karena banyak hal yang bergantung di sistem tersebut seperti bisnis, terus juga ada lembaga-lembaga lain yang mungkin bergantung kepada sistem cloud tersebut. Okay, the next is accountability and control, software and internet reliability issue. Defective software can cause injury or economic loss, with up to 60% of databases caused by unpatched vulnerabilities. Liabilities for software-related problems is complex, with court generally finding software not a product subject to strict product liability. However, when software is an essential part of machine, it may be subject to strict product liability laws. Court have upheld contract and end-user license agreement impacting users' liability to recover damages. The internet has raised questions about liability with website
and social networks being held accountable for user content to held harmless from liability. Computer crime and abuse are significant issues rising from the rise of technology, with spamming become a significant problem for individuals and businesses. Spamming is more tightly regulated in Europe than in the United States, with anti-spam laws in Australia, South Africa, and Malaysia. Jadi di sini perangkat lunak yang rusak itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi gitu ya, dengan 60% pelanggaran data disebabkan oleh kerentanan yang belum diatasi. Dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Jadi pengadilan itu umumnya tidak menganggap perangkat lunak itu sebagai produk yang tunduk kepada strict product liability, kecuali jika software tersebut termasuk dalam mesin tersebut. Yang ketiga ada liabilitas di area internet. Nah, platform orang itu kan kadang bertanggung jawab atas konten penggunanya, tapi ada beberapa undang-undang yang melindungi mereka dari tanggung jawab ini gitu. Yang terakhir ada kejahatan komputer ya. Computer crime ini itu spamming adalah masalah yang besar. Diatur lebih ketat di Eropa daripada di US, dan beberapa negara-negara seperti Australia, South Africa, dan juga Malaysia itu telah menerapkan undang-undang anti-spam pada negara mereka. Dan masalah itu sebenarnya sangat kompleks ya, dan memerlukan perhatian khusus meskipun ada upaya-upaya untuk meminimalkannya, tapi tetap saja permasalahan ini terus terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. The next is quality of life, yaitu equity, access, boundaries, and health. Nah, penggunaan teknologi ini tuh memang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita ya, tapi ada beberapa dampak negatif yang perlu kita diskusikan di sini. Yang pertama ada big tech concentrating economic and political power. Jadi perusahaan seperti Amazon, Google, Facebook itu kan mereka besar sekali ya, dan mereka tuh pasarnya tuh sangat besar dan juga memiliki pengaruh terhadap politik dan juga ekonomi. Nah, dari kekuatan mereka itu bisa digunakan untuk melindungi kepentingan mereka yang kadang atau seringkali juga merugikan persaingan pasar dan juga inovasi baru. Yang kedua ada equity and access, increasing racial and social class cleavages. Nah, karena teknologi itu kan sangat cepat berkembang ya, tapi distribusinya itu tidak merata. Jadi misalkan kayak ada orang-orang yang pendapatannya itu rendah, mereka biasanya tidak memiliki akses atau memiliki keterbatasan akses terhadap komputer dan juga internet. Jadi hal tersebut bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan juga ekonomi tersebut semakin terlihat. Dan yang ketiga ada employment, trickle down technology and re-engineering job loss. Nah, semakin pesatnya perkembangan teknologi ini kan pasti banyak hal-hal baru yang juga memiliki lapangan kerja. Jadi pekerjaan tradisional tersebut bisa tergantikan oleh teknologi-teknologi yang lebih baru. Di sisi lain, hal tersebut juga memunculkan lapangan pekerjaan yang baru. Jadi buat pekerja-pekerja yang mungkin kualitasnya berkurang atau tidak memenuhi standar, mereka tuh jadinya harus beradaptasi untuk memiliki skill yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan pekerjaannya kembali. Dan yang keempat ada rapidity of changes, reduce response time to competition. Nah, pasar global itu kan sangat cepat berkembang ya, maksudnya kayak berubah setiap saat. Dan itu membuat beberapa perusahaan itu dan pekerjanya itu sulit untuk memanajemen waktu mereka untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan pasar tersebut. Nah, yang kelima ada maintaining boundaries, family, work, and leisure. Jadi semakin teknologi ini berkembang, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara fleksibel. Sebenarnya hal itu baik-baik, tapi ada beberapa atau pekerja itu merasa dirinya itu terhubung oleh pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi para pekerja juga merasa mereka tidak bisa seimbang antara pekerjaan mereka dan juga waktu untuk bersama keluarga ataupun waktu luang untuk mereka sendiri. Yang keenam ada physical, mental, and cognitive health risk.
Nah, penggunaan teknologi yang terus-menerus ini dapat berakibat buruk kepada kesehatan fisik, mental, dan juga kognitifnya mereka, seperti bisa terjadi RSI atau repetitive stress injury atau stres yang berkelanjutan, masalah penglihatan, gangguan tidur, bahkan seperti gangguan mental seperti anxiety ataupun depression. Okay, that's all from us for our presentation today. We are so sorry if we have some mistake, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.